Konflik baru menghampiri Ratih tentang adik mantan dari suaminya, almarhum Mas Yadi, Siva. Konflik apa yang akan Ratih ketahui dan bagaimana kelanjutan dari nasib Mas Re? Ini dia bagian 10. Jelmaan Suamiku, sebuah novel misteri dari Kak Nurwatiningsih. Tony FS membacakannya. Semoga terhibur. Ini dia selengkapnya. Setelah lama berbincang, Siva mulai menceritakan masalah yang dialaminya. Siva menikah dengan orang kaya di kota, tapi suaminya itu tidak mau menerima keluarganya, termasuk Mas Yadi. Itulah alasan Siva tidak bisa memberi kabar semenjak meninggalnya ibu dan bapak. Di kota Siva hanya bisa menahan rindu. Dia ingin pulang ke kampung kelahirannya, tapi apalah daya, setiap kali Siva ingin pulang, selalu saja dilarang oleh suaminya. Bukan hanya itu, nafkah yang biasa diberikan diambil karena takut Siva akan nekat pulang ke kampung tanpa seizinnya. Sejak itulah aku merasa sangat kesepian di rumah sendiri. Terlebih lagi sampai sekarang aku belum dikaruniai seorang anak. Itu yang membuatku merasakan kesepian, Mbak. Uang bulanan yang sering diberikan sudah tidak aku terima. Aku harus meminta uang langsung kepada suamiku karena dia yang mengaturnya. Kadang saat aku minta pun tidak langsung diberi dengan alasan harus hemat. Keseharianku di kota berkumpul dengan ibu-ibu. Aku sering menghadiri pengajian bersama mereka. Aku lebih akrab dengan tetangga sekitar dibandingkan dengan keluarga suamiku. Aku lebih dekat dengan mereka, dan alhamdulillah karena mereka juga aku bisa berubah seperti ini. Aku sadar, Mbak, aku memang jauh dari Tuhan. Perlahan aku bertekad ingin berhijrah, belajar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Memang tidak mudah, Mbak. Selalu ada ujian dan cobaan. Dari mulai keluarga suami yang semakin tidak menyukaiku, aku menjadi buah bibir di seluruh keluarga. Terlebih lagi Mas Virgo semakin tidak suka. Dia bicara terang-terangan saat itu. Aku tetap kekeh mempertahankan apa yang memang baik menurutku. Bertahun-tahun aku mengikuti suamiku. Bertahun-tahun aku tidak pernah melawan apa yang dikatakan suamiku. Tetapi setelah itu, Mas Virgo menjalin hubungan dengan wanita cantik. Wanita itu sering diajak ke rumah. Aku sering diperlakukan seperti pembantu, melayani minuman dan makanan untuk mereka. Awalnya aku memang tidak tahu hubungan antara wanita itu dan Mas Virgo. Tapi Allah menyayangiku, Mbak. Suatu hari aku mendengar perbincangan mereka berdua, perihal rencana pernikahan di dalam kamar. Saat itu aku tidak boleh marah. Aku harus diam, karena menurutnya orang miskin harus mau diperlakukan apapun tanpa melawan. Bahkan suamiku sering sekali bermain tangan ketika marah. Aku sudah tidak tahan dengarnya. Lalu setelah itu Mas Virgo menceraikan aku di depan kedua orang tuanya. Aku hanya bisa menangis tanpa pembelaan mereka. Mereka langsung menyetujui apa yang dikatakan Mas Virgo. Talak 3 dia katakan dengan lantang di depan keluarga dan wanita itu. Hingga akhirnya aku pulang mencari Mas Yadi dan Mbak Ratih. Cincin terpaksa aku jual demi agar bisa sampai kemari. Karena aku sudah tidak punya uang lagi, Mbak. Aku dibuang seperti sampah. Hanya baju yang kubawa, Mbak. Dia tidak memberikan uang sepeser pun selepas itu. Pecah air matanya. Berinang juga air mataku mendengar kisah hidup Siva. Ternyata menikah dengan orang kaya tidak semuanya sama seperti yang difikirkan. Harta yang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Itulah pentingnya ketika kita memilih pasangan. Kita juga harus memilih pasangan yang bisa mencintai kita apa adanya, menerima kekurangan kita, menerima orang tua beserta keluarga kita dengan tulus. Apalagi jika seorang wanita sudah mempunyai seorang anak, kita harus bisa memilih pasangan yang benar-benar menerima semuanya. Setelah dia tenang, Siva pun bertanya, "Di mana Mas Yadi, Mbak?" Aku pun menceritakan tentang Mas Yadi yang mengucapkan talak 4 tahun lalu, dan dia menikah dengan Ibu Reni. Hingga pada akhirnya Mas Yadi harus mendekam di penjara karena perbuatannya. Siva sangat terkejut ketika mendengar penjelasanku. Dia memintaku untuk menemaninya menjenguk Mas Yadi di sel tahanan. Semenjak Siva datang, aku mengizinkannya untuk tinggal bersamaku di sini. Karena bagaimanapun, dia adalah mantan adik iparku yang sudah tidak punya siapa-siapa di sini selain Mas Yadi.
1 minggu Syifa tinggal di sini, dia mampu mengambil hati anakku, Hafiza. Hafiza sangat senang dengan kehadiran tantenya di rumah. Begitupun sebaliknya, Syifa terlihat sangat menyayangi Hafiza. Setiap hari, Syifalah yang menggantikanku mengantarkan Hafiza dan menunggu sampai pulang sekolah. Syifa tidak tahu siapa si Hafiza sebenarnya. Yang ia tahu Hafiza adalah anak dari Mas Yadi, kakaknya. Kini setiap malam pekerjaanku dibantu oleh Syifa. Kami bangun pagi-pagi sekali untuk membuat aneka jajanan yang akan esok pagi kita jual. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan aku bisa membuat jajanan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Sementara itu malam ini hujan lebat disertai angin dan kilat petir yang menakutkan. Hujan lebat membuat rumah kami digenangi banyak sekali air akibat genteng-genteng yang sudah rusak dan bocor. Terlebih lagi, angin besar membuat kami semakin takut berada di dalam rumah. Rumah yang sudah cukup tua, bukan hanya beralaskan tanah, berdinding bambu yang sudah bolong dimakan usia. Namun tiang penyangga rumah juga masih dengan bambu, bukan kayu. Bambu penyangga sudah lemah dan tidak cukup kuat untuk menyangga lebih lama lagi. Kami sudah berkumpul di ruang depan. Hafiza masih berada dalam dekapan. Dani berada di sampingku. Ibu, bapak, dan Syifa semuanya ada di sini. Kami hanya bisa berdoa, berharap tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Sementara kami terus berdoa meminta perlindungan dan dihindarkan dari bahaya dan hal yang buruk. Namun sepertinya Tuhan telah mengatur rencana lain. Dia berkehendak lain. Sejak kejadian hujan malam itu menyebabkan kami terpaksa meninggalkan rumah. Rumah tua yang kami tempati roboh karena angin kencang dan hujan yang sangat lebat. Semuanya hancur, terbawa angin yang tiba-tiba menyerang rumah kami. Hanya saja Tuhan masih melindungi sehingga bisa melarikan diri dengan selamat. Rumah sederhana kini sudah menjadi puing-puing yang berserakan, hancur berantakan. Ada sejuta kesedihan di wajah ibu dan bapak, karena memang inilah gubuk kami satu-satunya. Aku menangis memeluk kedua orang tuaku, begitupun Dani dan Hafiza. Terpukul sekali dengan musibah ini, tapi kami sadar ini sudah ketetapan dan inilah yang terbaik. Kami harus bisa ikhlas dan sabar, meskipun berat sekali rasanya. Sejak saat itu kami pindah ke rumah almarhum orang tua Syifa. Syifa mengajak kami untuk ikut bersamanya. Jarak rumah kami dan rumah Syifa memang jauh. Kami harus membutuhkan waktu 1 hari untuk bisa sampai ke sana. Tabunganku habis untuk perjalanan. Kami sudah tidak memiliki uang sepeser pun. Sungguh kami sedang berada dalam kesusahan. Untuk makan saja kami bingung. Rumah dekat dengan jalan raya. Hanya saja rumahnya tidak jauh berada dengan rumahku. Rumah disangga dengan kayu jati dan akan lebih kuat dari rumah kami yang sudah tinggal puing-puing itu. Ya, selama tinggal di sini, beberapa hari Hafiza belum bisa kudaftarkan sekolah karena kami tidak memiliki uang sedikit pun. Jangankan memikirkan sekolah, untuk makan saja kami harus bisa memutar otak. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup? Hanya ada 1 cincin yang melingkar di jari manisku. Ini adalah cincin pemberian Mas Yadi dulu. Aku akan menjualnya untuk makan dan modal berdagang di desa baru. Aku berharap rezekiku baru dan akan lebih baik dari sebelumnya. Sayang, sungguh sayang. Ujian dan cobaan kini aku rasakan kembali. Baru 1 bulan sejak kami pindah rumah. Aku harus kehilangan kedua orang tuaku sekaligus. Aku kehilangan kedua surgaku, hancur. Harus bagaimana lagi aku menjalani hidup? Kesedihan masih begitu menusuk. Ditambah lagi aku harus menerima kenyataan ini. Telah tertutup 1 surga ketika kehilangan 1 orang tua, dan ketika kita kehilangan kedua orang tua, tertutuplah kedua surga yang kita punya. Ibu dan bapak sakit-sakitan. Mereka selalu memikirkan rumah yang sudah rata di atas tanah. Sebelum meninggalnya ibu dan bapak, mereka sempat memberikan sertifikat tanah dan kebun miliknya untukku. Mereka memberikannya untuk masa depan Dani dan Hafiza kelak. Mereka mengkhawatirkan kedua cucunya. Ibu dan bapak tidak ingin melihat anak cucunya kesusahan seperti mereka. Nak, peganglah sertifikat ini. Kamu boleh menjualnya kapanpun kamu butuh. Utamakan masa depan Dani dan Hafiza. Sekolahkan dia agar menjadi anak pintar, agar mereka tidak seperti kakek dan neneknya. Aki berharap kalian bisa hidup mulia kelak. Cukuplah kemiskinan ini ditutup oleh kami, ucapnya. Kini aku harus berjuang hidup bersama kedua anakku.
Hafiza putus sekolah. Dani pun harus rela kehilangan pekerjaannya. Aku kehilangan semangat. Namun ada Siva yang selalu memberikan motivasi agar aku bisa bangkit dari kesedihan. Siva selalu memberiku dukungan karena aku harus bisa demi Dani dan Hafiza. Mereka sangat membutuhkan aku. Ada harta berharga yang harus kujaga. 2 bulan berlalu, aku sudah bisa tegar. Meskipun tidak seperti sedia kala, semua belum baik-baik saja, tapi aku sudah bisa berdamai dengan keadaan. Hafiza sudah bisa kumasukkan ke sekolah. Jarak antara sekolah dengan rumah sangat dekat. Dani sudah menemukan pekerjaan baru di sini, menjadi pengantar barang paket keluar kota bersama Bapak Nino. Sementara aku dan Siva sibuk dengan bisnis kecil-kecilan kami, membuat aneka jajanan dan pesanan kue dari warga sekitar untuk pertemuan, hajatan, atau arisan. Hanya bermodal cincin, kami bisa sedikit demi sedikit menabung lagi. Kami sudah dikenal orang kampung sekitar, pembuat aneka kue. Alhamdulillah, setiap hari tidak pernah nihil orderan pemesanan. Singkat cerita, 3 bulan setelahnya kami pindah ke kota, meninggalkan rumah, berharap akan lebih baik dari sebelumnya. Kami membeli rumah di kota melalui informasi penjualan rumah besar, namun dengan harga yang tidak terlalu mahal. Tujuan kami pindah ke kota agar kami bisa lebih mudah merintis usaha di kota, dan Dani juga bisa lebih mudah mencari pekerjaan. Setelah kejadian mati suri, sudah 6 bulan berlalu, namun Mas Re, orang yang kutunggu dan sangat aku harapkan, tidak kunjung datang menemuiku. Jangankan untuk datang, hadir di mimpiku saja pasti akan membuat aku sangat bahagia. Aku merindukan Mas Re. Apa benar dia tidak akan mengingatku lagi? Apa nenek dan kakek Thohir tidak berhasil menyelamatkan Mas Re? Ya Tuhan, jika Mas Re adalah jodohku, aku mohon kepadamu, dekatkanlah dan mudahkanlah kami untuk bertemu. Sementara itu, rumah yang kami beli saat ini bisa terbilang mewah. Namun rumah ini sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Entah ditinggal pindah atau apa, kami kurang tahu. Yang kami tahu, rumah ini sudah menjadi hak milik kami sekarang. 1 bulan setelahnya, kami sudah bisa menyewa toko kue yang berjarak dekat dari rumah. 1 bulan pertama memang sepi sekali pembeli. Namun 1 bulan setelahnya, alhamdulillah, usaha kami berhasil dan lebih lancar dari sebelumnya. Setiap hari Jumat, kami selalu mengumpulkan anak yatim dan anak jalanan berkunjung ke rumah. Kami ajarkan mengaji, sholat, dan diakhiri dengan makan bersama. Setelahnya kami bagikan makanan di dalam box untuk keluarga mereka di rumah. Sementara Dani sudah menemukan pekerjaan yang lebih baik juga dari sebelumnya, menjadi asisten Dr. Farhan, anak dari pemilik rumah sakit, Bapak Wijaya. Mungkin semua tidak akan percaya dengan pekerjaan Dani sekarang. Dani kan tidak bersekolah tinggi. Dani juga belum punya pengalaman bekerja. Terlebih lagi Dani adalah anak kampung yang miskin. Namun nasibnya bisa merubah menjadi seorang asisten dokter. Apa itu asisten dokter? Asisten dokter bekerja paling dekat dengan pasien, bertugas untuk meninjau riwayat medis, melakukan ujian, mendiagnosis cedera dan penyakit, melakukan tes kesehatan, membuat resep obat atau makanan dari dokter, dan memberikan perawatan. 2 bulan, Dani disekolahkan diajarkan oleh Dr. Farhan agar bisa menjadi asistennya. Semua bermula ketika Dani tidak sengaja menemukan banyak sekali uang dan berkas-berkas penting di dalam koper berwarna hitam. Dan sampai akhirnya, Dani dekat dengan beliau. Karena rasa iba Dr. Farhan, beliau menawarkan sebuah pekerjaan menjadi asisten tanpa pengalaman, namun hanya dengan pengajaran. Dani memang anak yang pintar, tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dia sudah memperlihatkan bakatnya. Di sini aku sudah bisa merawat diri, merawat wajah, dan menjaga penampilan. Skincare, kata orang-orang tuh. Kalau teman-teman di sini siapa nih yang jarang pakai skincare dan hanya menunjukkan cantik alami? Apa masih berlaku cantik alami sekarang? Komen ya. Kita lanjut. Aku sudah bisa membeli baju-baju bagus, gamis dan jilbab panjang seperti yang tidak kumal seperti dulu. Aku masih ingat saat di kampung, seringkali aku dihina karena baju gamisku yang sudah tidak layak pakai.
Bahkan jilbab yang kukenakan tak jauh berbeda dengan keadaan baju gamisku. Alhamdulillah ya Allah. Tak henti-hentinya aku bersyukur kepada Allah yang sudah merubah hidupku dan keluargaku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja ibu dan bapak tidak ikut merasakannya. Al-Fatihah untuk bapak dan ibu. Ibu bapak, terima kasih atas doa di sepanjang hidup kalian. Aku di sini akan selalu mendoakanmu. 3 bulan setelahnya, toko kue sudah menjadi hak milik kami. Berawal dari menyewa hingga akhirnya impian kami mempunyai toko kue terwujud. Kami sudah bisa mempekerjakan 3 karyawan di sini. Sejak ada karyawan di toko, aku lebih banyak mempunyai waktu bermain dengan Hafizah. Dani pulang setiap 1 minggu sekali, karena jarak rumah sakit Wijaya jauh dari tempat kami tinggal. Nah, minta sedekahnya. Tiba-tiba seseorang nenek berjilbab hitam menghampiriku. Nenek itu menundukkan pandangannya dengan mengarahkan satu tangannya ke arahku. Nenek, apa benar itu Nenek Thohir? Ya Allah, apa benar itu nenek? Nenek datang kemari menemuiku. Aku mendekati nenek dan memanggilnya. Ternyata dugaanku salah. Nenek itu bukan Nenek Thohir. Wajahnya berbeda, hanya jilbabnya saja yang mirip. Aku rindu Nenek Thohir, aku rindu. Kapan kami bisa bertemu? Aku terdiam di depan nenek itu. Ibu. Hafizah menyentuh tanganku. Astagfirullah. Aku memikirkan Nenek Thohir dan berdiri diam tanpa kata. Ku ajak nenek itu untuk mampir ke dalam toko. Mungkin saja dia lapar. Namun nenek itu tidak mau melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Nenek menolak dengan alasan tidak mau mengotori lantai. Tidak nak, terima kasih. Nenek tidak mau mengotori lantai bagus ini dengan kaki nenek yang sangat kotor. Memang nenek yang ada di depanku tidak memakai alas kaki. Namun, kakinya tertutup nyaris tak terlihat karena gamis panjangnya. Astagfirullah. Aku terus saja memaksanya. Namun nenek itu tetap kekeh tidak mau melangkahkan kaki. Aku mengambil uang 3 lembar warna biru dari baju gamis dan kuberikan padanya. Terlihat nenek itu sangat bahagia melihat uang 50 ribuan yang ia terima di tangannya. Tetapi nenek langsung menciut. Ini terlalu banyak. Nenek tidak bisa menerima. Terima ya nek. Ini rezeki nenek hari ini, ucapku memaksa. Kemudian aku berikan kue ke dalam box untuk nenek tersebut makan. Ada senyum kembali di wajahnya. Tidak henti-hentinya nenek itu mengucapkan terima kasih dan mendoakan kelancaran rezeki sebelum beliau pergi. Di sisi lain, berarti kalau mau pulang ke rumah duluan gak apa-apa ya mbak. Nanti aku yang bantuin karyawan di sini. Lagian Hafizah perlu tidur siang. Ya sudah, mbak pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa telepon mbak aja ya. Siap mbakku, tawanya. Sejak kami pindah rumah sampai sekarang, kami sudah seperti kakak beradik sekandung. Bukan hanya hal kerjaan dan keluarga, bahkan hal yang lain. Siva tak sungkan menceritakannya padaku. Namun aku masih menutup rapat tentang kisah hidupku. Biarlah ini menjadi sejarah kisah terindah dan terbaikku. Tetaplah menjadi misteri. Jangan diumbar-umbar. Kisahku ini kisah yang terindah karena aku bisa mengenal Mas Rey dan saling mencintai sesudah kepahitan itu. Namun pada akhirnya berubah menjadi pahit kembali seperti sekarang ini. Kita harus berpisah karena keadaan dan entahlah. Aku segera mengusap butir air mata yang hendak keluar dari mataku. Sementara itu tak membutuhkan waktu lama Hafizah tertidur memeluk boneka yang selalu ia bawa. Aku memandang lama wajah Hafizah. Wajahnya mengingatkan aku pada Mas Rey. Bibirnya yang tipis itu sangat persis dengan Mas Rey. Mas Rey, kapan kamu datang menemaniku? Aku hampir putus asa menunggumu. Apa kita akan bertemu kembali di sini? Batinku. Apa jika kamu kembali nanti, kamu masih mengingatku dan masih mencintaiku? Lagi-lagi hanya itu yang ada di pikiranku. Kali ini butiran air mata menetes membasahi kedua pipi. Aku baringkan badanku dan mendekap tubuh kecil Hafizah, anakku. Mas Rey! Aku berlari mengejar Mas Rey. Kulihat Mas Rey jauh di ujung sana. Itu memang Mas Rey. Di sana Mas Rey mengenakan baju yang sama seperti sebelumnya. Baju panjang berwarna putih. Namun kali ini aku tidak melihat ada bercakan darah sedikit pun di bajunya. Bahkan wajahnya lebih segar dari biasanya. Wajahnya berseri-seri.
Aku bisa langsung mengenalinya karena ciri khas yang berbeda dari diri seorang Mas Re. Lelaki manis, tampan, dan rupawan. Bibir tipisnya tersenyum ke arahku. Tetapi apa yang dia lakukan? Mas Re malah menghindar saat aku melangkahkan kaki untuk mendekat. Seakan dia tidak mau mendekat. Dia seperti tak merindukanku. Aku berhenti di depan Mas Re. Aku menangis terseduh karena aku benar-benar bahagia bisa bertemu dengannya lagi di sini. Aku ungkapkan tentang kerinduanku selama ini. Namun Mas Re tidak meresponku. Dia tidak menjawabku. Mas Re hanya tersenyum tanpa ada kata-kata dari mulutnya. Kenapa kamu tidak menjawabku, Mas? Tetap saja Mas Re hanya terdiam tanpa kata. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Aku terus bertanya berharap Mas Re mau menjawabku. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari mulut Mas Re. Kenapa dia? Kututup wajah dengan kedua tanganku. Mengapa ketika aku sudah begini, kamu gantungkan perasaanku begitu saja, Mas? Air mataku terus saja mengalir deras. Aku merasa sudah tidak dianggap lagi olehnya. Rasa rindu dan cintaku seakan tidak dihargai Mas Re. Ratih, Mas Re memanggilku. Dia memanggil namaku. Dia mendekat lebih dekat dari posisi kami sebelumnya. Ku buka wajahku. Aku tersenyum ke arahnya. Namun apa yang terjadi? Datanglah seorang perempuan mendekat di tengah-tengah kami. Dia seakan menghalangi pertemuan kami. Perempuan itu mendekat ke arah Mas Re. Dia menggandeng tangan Mas Re di depanku. Aku menyaksikannya. Dari mana dia? Mengapa tiba-tiba perempuan itu datang? Perempuan itu memakai cadar berwarna hitam. Matanya sangat indah, kulihat. Namun mengapa dia menggandeng Mas Re? Lalu begitupun dengan Mas Re. Dia sama sekali tidak menolak. Dia tampak begitu pasrah. Senyum di bibirnya sekejap menghilang, bungkam. Mengapa Mas Re diam saja? Apa dia tidak memikirkan perasaanku di sini? Aku terdiam membisu, menyaksikan perempuan itu semakin menjadi-jadi, seolah ia memaksa Mas Re menjauh dariku. Ada langkah kaki yang tertahan. Mas Re seakan enggan melangkahkan kakinya untuk menjauh. Mas Re menatapku begitu dalam dengan wajah sayu. Mas, siapa dia? Aku mencoba menanyakan tentang siapa perempuan yang sedang bersamanya. Bibirku gemetar. Mataku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sangat sedih dan aku merasa sangat kecewa menyaksikan ini. Namun ketika Mas Re akan menjawab pertanyaanku, perempuan itu menutup mulut Mas Re dengan tangannya. 2 langkah, 3 langkah Mas Re dipaksa menjauh dariku, hingga akhirnya Mas Re benar-benar jauh dari posisiku. Aku berlari mengejar dengan sejuta kesedihanku. Mas, tak ingatkah semua janji-janjimu padaku? Tak ingatkah perjuangan dan pengorbanan yang selama ini kita hadapi? Mas, jangan pergi, tolong dengarkan aku. Lepaskan tangan wanita itu dari tanganmu. Mas, aku mohon dengarkan aku. Tolong lihat aku. Berhentikan langkah kakimu sekarang, Mas. Namun percuma saja. Mas Re hilang dalam sekejap dari pandangan. Entah kemana mereka pergi. Entah kemana perempuan itu membawa Mas Re. Mas! Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata aku hanya mimpi. Aku tertidur dan tanganku masih mendekap Hafiza. Sakit sekali rasanya dada ini. Keringat bercucuran. Terlebih pipi sudah basah dengan air mata. Mimpi ini seperti nyata. Aku bisa merasakan betapa sakitnya. Aku bisa merasakan betapa sedih dan kecewanya. Aku tidak bisa membayangkan jika itu benar-benar terjadi. Sudah setengah tahun, aku merindukan Mas Re. Sekali aku bisa memimpikannya, malah begini akhirnya. Mas, aku sangat mencintaimu dan merindukanmu. Aku beranjak ke belakang untuk mencuci wajah. Namun kuhentikan langkah dan berputar arah ketika mendengar bel berbunyi. Iya, sebentar. Pasti si Siva. Tapi bukannya dia juga memegang kunci rumah? Apa mungkin Dani? Dia juga memegang kunci rumah. Kami semua memegang satu kunci rumah masing-masing. Dan hari ini adalah hari Rabu. Tidak mungkin Dani pulang dengan tidak memberikan kabar dulu. Kubuka pintu dan melihat siapa yang datang.
Ketika pintu sudah dibuka lebar, tetapi tidak ada seorang pun yang kutemui. Bahkan jalan depan rumah pun terlihat sepi. Tidak ada orang yang melintas dan berlalu lalang. Lalu siapa tadi yang membunyikan bel berkali-kali? Apa mungkin anak-anak yang iseng membunyikan bel lalu pergi? Sudahlah. Kututup kembali pintu dan kembali masuk. Apa ini? Ada sebuah kotak berwarna coklat di samping pintu sebelah kanan. Bingung dan heran, antara ingin menyentuh atau kubiarkan saja kotak itu di sini. Tidak ada nama dan tempat tinggal si pengirim. Bukan hanya itu, nama dan tujuan pun tidak tertera di sini. Kosong. Sebenarnya milik siapa kotak ini? Kenapa ada di depan rumahku? Apa mungkin ini milik Siva? Aku pindahkan kotak tersebut di atas kursi, sembari menunggu Siva pulang untuk menanyakan perihal kotak tanpa nama ini. Setelahnya aku masuk dan menutup pintu kembali. Ponsel bergetar. Ya, karena aku selalu memberi mode getar pada ponselku. Terlihat ada panggilan masuk dari Siva di sana. Halo? Halo mbak. Oh ya, pesananku sudah sampai rumah belum ya? Oh, itu pesanan kamu? Iya, nanti mbak ambil. Soalnya masih di luar, takut itu bukan punya kamu. Iya mbak, itu punya aku, tolong disimpan dulu ya. Siva belum bisa pulang karena alhamdulillah toko lagi rame. Ternyata kotak ini pesanan Siva. Entah apa isi di dalamnya. Aku bawa kotak berwarna coklat ini ke dalam rumah, kuletakkan di meja ruang tengah. Di sisi lain, mbak, kok ini kardusnya gede banget gini ya? Kan aku cuma pesen 1 buku novel mbak. Memang Siva hobi membaca. Untuk mengisi waktu santainya, ia gunakan untuk membaca. Terkadang, jika hendak tidur, aku juga sering meminjam. Bahkan semenjak kami pindah ke sini, sudah banyak sekali buku-buku novel yang sengaja Siva beli untuk dikoleksi. Loh mbak juga nggak tahu. Siang tadi mbak cuma nemuin kotak itu di depan Siva. Bahkan mbak juga nggak sempat lihat kurir yang mengantar. Mbak keluar sudah tidak ada orang, jawabku. Terus kenapa nggak ada alamat rumahnya ya mbak? Aneh sih ini. Harusnya kan tertera namaku di sini. Aku mendekati Siva yang sedang kebingungan memegang kotak berwarna coklat di tangannya itu. Aku dan Siva saling memandang, antara bingung harus dibuka atau dibiarkan saja. Spontan Siva menjerit ketika melihat isi di dalam kotak yang terbungkus lembar berwarna coklat itu. Dia berteriak histeris dan spontan melemparkan kotak tersebut dari tangannya. Mbak, bantu aku singkirkan kotak itu dari rumah ini, teriaknya. Siva berlari ke arahku yang sedang melipat baju. Sementara Hafiza sedang asyik menonton televisi kartun kesukaannya. Mbak, ayo kita singkirkan sekarang juga. Siva mengajakku untuk membantu menyingkirkan kotak yang telah dibuka. Aku terus menanyakan, sebenarnya apa isi di dalam kotak berwarna coklat itu? Sehingga Siva melempar jauh kotak ke sudut ruangan. Aku mendekati kotak yang telah terbuka. Siva masih ada di posisi awal. Dan apa yang ada di dalam kotak? Sebuah baju berwarna putih. Terdapat bercakan darah hampir di seluruh bagian baju. Mas Re, batinku. Baju ini sama persis dengan baju yang dikenakan Mas Re. Baju yang berada di dalam kotak masih tercium bau khas Mas Re. Bukan lagi bau amis darah yang kucium, namun aku bisa merasakan Mas Re melalui bajunya. Apa maksud dari semua ini? Siapakah yang mengirim kotak? Apakah nenek ataukah kakek Tohir? Lalu di mana mereka? Mengapa mereka tidak menemuiku? Bagaimana kabarnya Mas Re? Di mana Mas Re? Sejak kejadian datangnya kotak misterius itu, aku menyimpan baju Mas Re tanpa sepengetahuan Siva. Aku mencuci bersih bajunya diam-diam, namun tetap saja sama. Bercakan darah tidak mau hilang sama sekali. Bahkan bau khas Mas Re masih tetap bisa kucium. Apa aku harus pasrah dan harus ikhlas menerima kenyataan jika sebenarnya Mas Re memang tak selamat? Diriku. Sejak kejadian itu aku lebih banyak menyendiri, menangis dalam diamku. Di saat aku sangat merindukan Mas Re, hanya baju ini yang mampu mengobatinya. Andaikan Hafiza tahu, inilah baju ayahnya ketika dia sedang berjuang antara hidup dan mati. Kubuka buku yang selalu Hafiza gunakan untuk menggambar. Di sana banyak sekali coretan tangan si kecil Fiza. Gambar keluarga yang utuh, ada ibu, ayah, anak perempuan dan 1 anak laki-laki di sana. Aku tersenyum dengan berderai air mata, membuka di setiap lembarnya. Aku bisa merasakan apa yang dirasakan Hafiza. Impiannya ingin mempunyai keluarga utuh.
Hafiza menginginkan seorang ayah. "Mbak, kenapa?" tanya Syifa masuk ke dalam kamar menuntun Hafiza. Aku hanya menjawab tidak apa-apa sembari mengusap air mata yang tersisa. Kusembunyikan baju Masre di bawah bantal dengan cepat. "Ibu kangen ya sama ayah? Atau ibu kangen sama nenek dan kakek?" Fiza memelukku. Aku terdiam membiarkan air mataku mengalir deras. "Ibu rindu semuanya sayang." Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih Kak Nurwati Ningsih. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada intonasi yang menjengkelkan atau kurang enak didengar ya. Sampai jumpa. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.